Jadi penuhkanlah menara itu dengan toa-toa. Itu Allah SWT. Ya. Ya tapi agak-agak juga lah. Tidak ada yang terganggu doh, insyaallah. Ya, tidak ada yang terganggu. Ya. Bahkan dikatakan sebagian-sebagian tempat ya, di Indonesia kita nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gereja, kelenteng, masjid itu berdampingan. Ya. Gereja bunyi lonceng teng teng, orang Islam tidak pernah terganggu, orang Cina pun tidak pernah terganggu. Ya. Begitu pula azan 5 waktu. Ya. Bersebelahan dengan masjid itu apa? Gereja, kelenteng. Ya, orang Cina, orang-orang saudara kita yang Kristen tidak ada yang ribut-ribut, tidak masalah. Ya. Kita aja yang ribut-ribut. Ya. Biasa aja dari dulu. Sejak kapan itu dipakai toa speaker itu untuk azan? Sejak kapan? Udah lama. Nah, ada orang ribut-ribut itu. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Di rezim sekarang aja nampak. Ya, semua dibatasi. Ya, banyak betul peraturan. Ya, Pak Ibu. Babu fadlil azan. Bab keutamaan orang-orang yang memandangkan azan. Kok senyum-senyum ketawa, Bu? Memang kebetulan nih babnya. Kebetulan. Hendak dicari-cari, memang pas momennya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azan. Lughatan menurut bahasa artinya mutlaqul i'lam, semata-mata pemberitahuan. Azan menurut bahasa artinya adalah mutlaqul i'lam, yaitu semata-mata pemberitahuan. Itu menurut bahasa lughah. Istilahan, menurut istilah, yaitu menurut syara', azan itu artinya al-i'lam, yaitu pemberitahuan bidukhuli waqtis salah, dengan masuknya waktu salat. Ya, pemberitahuan bahwasanya telah masuknya waktu salat. Bi alfazin ma'lumatin, dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi, ma'tsuratin, yang datang daripada hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu definisinya. Ta'rif azan itu. Apa dia definisi azan itu? Al-i'lam, pemberitahuan bidukhuli waqtis salah, bahwasanya telah masuknya waktu salat, bi alfazin ma'lumatin, dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi, ma'tsuratin, dan yang datang daripada hadis-hadis beliau baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mana Allah menggunakan sigat atau kata-kata azan itu Bapak Ibu, ya, mengenai riba itu, ya, mengenai riba. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Al-Baqarah 279. Fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak meninggalkan riba itu dan sisa-sisa riba itu, fa'lanu, artinya fa'lamu, ketahuilah, biharbim minallahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Nah, di dalam ayat ini tengok dikata-kata fa'dhanu. Apa artinya tadi? Maka ketahuilah. Itu sama dengan azan, itu artinya pemberitahuan. Nah, pada qiraat
Asim riwayat Syu'bah. Nah, yang kita baca ini riwayat Hafs, qiraat Imam Asim riwayat Hafs yang kita baca ini. Yaitu riwayat yang kedua dari Imam Asim. Riwayat yang pertama dari Imam Asim namanya adalah Syu'bah. Qiraat Syu'bah, ya. Di sini di kata-kata fa'zanu ini dibaca dengan panjang hamzahnya, ya, panjang hamzahnya, dimatkan hamzahnya 2 harakat. Dan dengan baris kasrah zal, dikasrahkan zalnya. Fa'adzinu. Nah, itu. Fa'adzinu. Boleh dibaca, ya, fa'adzinu. Fa illam taf'alu fa'adzinu. Nah, boleh baca. Biharbim minallahi wa rasulih. Itu qiraat Asim riwayat Syu'bah dan qiraat Imam Hamzah. Baca dengan panjang hamzahnya dan kasrah zalnya, ya. Fa'adzinu artinya fa'alimu, yaitu beritahukanlah olehmu kepada mereka itu bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian kalau kalian tak tinggalkan riba dan sisa-sisa riba itu. Ya. Nah, itu semua dari kata-kata azan itu satu makna itu. Ya, hanya berbeda wazan saja. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam qiraat Hasan Basri. Nah, ini qiraat juga nih, Imam Hasan Basri itu bukan ahli sufi aja itu. Dia imam qiraat itu. Imam Hasan Basri itu. Hanya saja qiraat syaz. Qiraat yang pelik, aneh, ya. Kalau Imam Hasan Basri, qiraat Imam Hasan Basri baca dengan aiqinu, fa aiqinu. Fa illam taf'alu fa aiqinu biharbim minallahi wa rasulih. Itu udah berbeda sigat Bapak Ibu, berbeda kata-kata, ya. Ini qiraat syaz. Ini dibaca di dalam salat enggak boleh, ya. Fa'aikinu enggak boleh, yang boleh fa'zanu sama fa'adzinu, ya. Kalau fa'aikinu enggak boleh. Artinya apa fa'aikinu? Udah berubah sigat, berubah makna, artinya berbeda. Fa'aikinu artinya maka yakinilah. Itu, ya. Yakinlah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Itu qiraat Hasan Basri, ya. Jadi yang kita ambil dari kata-kata fa'zanu tadi dan fa'adzinu itu semua satu makna dengan azan itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-279, nah, itu diterangkan itu, ya, kata-kata azan itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mana ayat ini asbabun nuzulnya, turunnya itu disebabkan keutamaan, kemuliaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang asbabun nuzulnya, sebab turun ayat itu dikarenakan kemuliaan, keutamaan, fadilah orang-orang yang mengumandangkan azan. Surah Fussilat ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Ila akhiril ayat. Nazalat hazil ayah fil muadzinin. Maka pada sebagian tafsir dikatakan, ya, tentang asbabun nuzul ayat ini, ya, disebabkan keutamaan, keistimewaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Nah, jadi tidak sembarangan azannya, Pak. Luar biasa, ya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu Fussilat ayat yang ke-33 yang asbabun nuzulnya itu dikarenakan kemuliaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini, ya,
hukum daripada azan itu sendiri. Nah, ini hukum azan kalau ditanya orang apa hukumnya, wajib, sunat atau macam mana? Ya. Al-azan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Faslun, ini satu fasal, satu pembahasan, ya, kata Imam An-Nawawi, ya. Al-adhanu, azan itu, wal iqamatu, dan iqamah itu sunnatun, ya, sunnah hukumnya, ya. Wa qila, dan ada pula sebagian ulama yang mengatakan fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah hukumnya, ya. Wa innama yusra'ani limaktubatin, dan sesungguhnya disyariatkan azan dan iqamah itu limaktubatin, untuk salat yang maktubah, yang 5 waktu sehari semalam itu. Itu disunatkan, itu disyariatkan untuk didahului dengan azan dan iqamah. Wa yuqalu fil 'idi wa nahwihi, wa yuqalu fil 'id wa nahwihi. Dan kalau pada salat Id ataupun salat-salat sunat seperti tarawih, ya, witir, salat sunat janazah, ya, salat janazah itu cukup dengan kata-kata as-salata jami'ah. Tidak perlu azan, tidak perlu iqamah, ya. Kalau tarawih, witir, cukup dengan kata-kata as-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menurut Imam Ar-Rafi'i, ini masih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita, ya. Qaul jadid, ini pendapat baru, ya, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Ar-Rafi'i, dan ini dianjurkan, ya. Nah, ini yang dianjurkan, yaitu azan itu dianjurkan, ya, bagi mereka yang hendak mendirikan salat berjamaah, ya, ataupun yang salat sendiri, ataupun yang salat sendiri atau di tanah lapang. Qaul jadid, ya, pendapat yang baru menurut Imam Ar-Rafi'i. Adapun qaul qadim mengatakan tidak perlu. Kalau qaul qadim mengatakan pendapat yang lama tak perlu. Yang tak perlu itu seperti apa? Kalau dia salat sendiri atau di tanah lapang, tak ada maksud untuk memanggil orang, ya, untuk salat berjamaah. Memang hanya dia mau salat sendiri, ya, maka menurut qaul qadim, pendapat yang lama, ya, tidak perlu azan, ya. Kenapa? Karena tak tercapai maksud azan itu. Ini salat sendiri, untuk apa azan? Karena azan itu kan pemberitahuan, memanggil orang untuk salat beramai-ramai berjamaah. Nah, itu. Kalau qaul jadid, pendapat yang baru menurut Imam Rafi'i tadi apa? Tetap dianjurkan azan itu bagi mereka yang hendak salat sendiri, ya, di rumahnya atau dia salat di tanah lapang, di kebunnya, tapi dia memang salatnya itu dilakukannya sendiri, ya, tak ada maksud untuk memanggil orang. Tapi kalau ada maksud untuk berjamaah juga, ya, kata sebagian ulama, kalau ada maksudnya untuk mendirikan jamaah juga boleh dikumandangkan azan walaupun di kebun itu. Ada hadisnya, ya. Di kebun tetap dikumandangkan azan, ya, tetap dikumandangkan azan, niat untuk berjamaah, salat bersama-sama. Tapi kalau sendiri ya tidak perlu, ya. Itu pendapat lama, ya, qaul qadim namanya. Kalau salat sendiri atau salat di tanah lapang tak ada maksud untuk berjamaah, tak perlu azan, cukup iqamah saja. Itu. Kemudian waqala Imam Azra'i, berkata Imamul Azra'i, berkata Imam Azra'i, wa yakfi fi adhanihi isma'i nafsihi. Ini Imam Azra'i, ini masih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa yakfi, dan memadai, mencukupi, fi adhanihi, waktu dia mengumandangkan azan itu, yaitu isma'u nafsihi, cukup sekedar terdengar oleh dirinya sendiri. Ini bagi mereka yang salat bersendiri, kata Imam Azra'i, itu sudah cukup, sudah memadai. Dia azan untuk dirinya sendiri, terdengar bagi dirinya sendiri. Karena dia sholat
bersendirian. Nah, itu maksudnya, tidak ada tujuan untuk mengumpulkan, memanggil orang, mengadakan sholat berjamaah. Maka kalau begitu ya cukup azan untuk diri sendiri, terdengar diri sendiri. Bi khilafi adzanil i'lam. Ya, beda lagi dengan azan al-i'lam li salatil jamaah. Azan al-i'lam. Azan i'lam ini azan yang dikumandangkan untuk memanggil orang, memberitahukan kepada orang bahwasanya hendak didirikan sholat berjamaah. Nah, itu. Kalau azan lil i'lam ini sebagaimana yang dikumandangkan di masjid-masjid itu, setiap masuk ya sholat waktu sholat yang 5 waktu itu. Nah, itu azanil i'lam namanya yang itu. Maka itu disyaratkan itu. Kalau yang 5 waktu itu, azan 5 waktu itu kan azan pemberitahuan tadi itu. Maka disyaratkan fayustaratu, disyaratkan fihil jahar, mesti lantang, ya, mesti dikumandangkan dengan jahar, sejahar-jaharnya, ya. Bihais yasma'unahu, sekira-kira ya orang-orang yang paling jauh-jauh pun itu mendengar ya kumandangan azan itu. Nah, itu. Jadi yang boleh dibatasi itu ya volumenya ya suara azan orang-orang yang sholat sendiri. Nah, itu tidak apa dibatasi itu. Ya. Yang sholat sendiri, ya sholat di rumah, nah, itu tidak apa-apa. Ya, ngapain dia keras-keras pakai toa pula dia sholat di rumah? Nah, tidak ada hasil, tidak tercapai maksud azan itu, ya tidak tercapai. Padahal tadi dah kita bahas definisinya kan azan itu ya alam, pemberitahuan, manggil orang sebab banyaknya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Itu aja yang boleh dibatasi. Kalau azan i'lam, azan yang 5 waktu yang menandai masuknya waktu sholat yang dikumandangkan di setiap 5 waktu di masjid-masjid, itu mesti fayustaratu, disyaratkan fihil jahar, mesti lantang, selantang-lantangnya. Jadi penuhkanlah manara itu dengan toa-toa. Itu Allah SWT. Ya. Ya tapi agak-agak juga lah. Tidak ada yang terganggu doh insyaallah. Ya tidak ada yang terganggu. Ya. Bahkan dikatakan sebagian-sebagian tempat ya, di Indonesia kita nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gereja, kelenteng, masjid itu berdampingan. Ya. Gereja bunyi lonceng teng-teng, orang Islam tidak pernah terganggu, orang Cina pun tidak pernah terganggu. Ya. Begitu pula azan 5 waktu. Ya. Bersebelahan dengan masjid itu apa? Gereja, kelenteng. Ya, orang Cina, orang-orang saudara kita yang Kristen tidak ada yang ribut-ribut, tidak masalah. Ya. Kita aja yang ribut-ribut. Ya. Biasa aja dari dulu. Sejak kapan itu dipakai toa speaker itu untuk azan? Sejak kapan? Udah lama. Nah, ada orang ribut-ribut itu. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Di rezim sekarang nih aja nampak. Ya, semua dibatasi. Ya, banyak betul peraturan. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru azan lil i'lam itu ya untuk memanggil orang sholat berjamaah itu fayustaratu, ya diisyaratkan mesti lantang, selantang-lantangnya, ya, jahar. Nah, jadi sekarang ini ada pembesar suara, di zaman Nabi tak ada pembesar suara, ya, tak ada. Justru kalau ada di masa Nabi pun, insya Allah Nabi pakai juga, sahabat pun pakai juga. Kalau ada yang namanya mikbar saut, pembesar suara, pasti dipakai, digunakan itu, ya. Karena tak ada di masa dulu. Makanya sahabat tuh Bilal Rabah itu naik ke Manara, tempat yang paling tinggi untuk melantangkan suara itu, ya, biar terdengar sampai kemana-mana gitu. Ya, insya Allah lah tak akan terganggu, agak-agak lah. Ya. Tapi tidak ada juga speaker masjid yang sampai mengganggu orang banyak, itu tidak ada. Ya. Seperti tanggal-tanggal atap rumah orang dibuatnya, gitu. Ya, tidak ada. Ya, tanggal-tanggal pintu jendela, pintu rumah orang itu tidak ada. Kalau itu ya mengganggu tuh. Ya, sampai tanggal-tanggal atap rumah orang terbang-terbang, ya, itu mengganggu tuh. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak saya cari-cari nih, doh. Ini memang babnya, pembahasannya ini pas ini. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Baik. Jadi mengumandangkan azan
sebelum melaksanakan sholat, ya kita fokus lagi Bapak Ibu ya, itu kita tinggalkan dulu ya. Mengumandangkan azan sebelum melaksanakan sholat, maka itu adalah disyariatkan di dalam Islam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat jika azan tersebut ditujukan untuk selain Abu Ya'la dari sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat satu perkataan daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ini beliau ada tafsir Jami' Ahkam, nama tafsirnya, luar biasa besarnya tafsir ini. Panjang Bapak Ibu, ya kitabnya berjilid-jilid. Tafsir Jami' Ahkam lil Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Kana idza azzana al-muadzinu wa qama al-muslimun ila as-salah qalatil yahudu fi haqqil adhan laqad ibtada'ta syai'an lam nasma' bihi fi ma madha minal umam famin aina laka siyah misli siyahil air." Nah itu. Nah, ini luar biasa ini. Ini sudah terjadi nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, ketika muazzin itu mengumandangkan azan, maka orang-orang Yahudi itu berkomentar. Itu komentar orang-orang Yahudi ya. Maka orang-orang Yahudi berkomentar terkait tentang azan itu. Kamu telah melakukan perkara yang sama sekali belum pernah ya kami dengarkan dari umat-umat sebelum, ya, daripada umat-umat sebelum kalian. Kemudian dari mana kamu melakukan teriakan seperti teriakan unta ini? Ya. Suara yang paling buruk dan sesuatu yang paling menjijikkan ini. Dari mana kalian dapat? Wah itu. Ya menyindir ya orang-orang Islam yang mengumandangkan azan. Ya, dengan kumandang dengan suara yang sangat lantang, ya, dikeraskan seperti itu. Orang-orang Yahudi berkata, dari mana ini? Ya, suara yang menjijikkan ini, ya, suara teriakan unta ini. Itu kata orang-orang Yahudi. Ya, jadi yang mengucapkan kata-kata seperti itu, Bapak Ibu, yang membawakan diksi-diksi seperti itu tuh orang Yahudi sebenarnya, bukan Islam. Ya, orang Yahudi itu, bukan Islam. Itu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. La ilaha illallah. Ya. Tidak usah sebut nama orang yang tidak boleh, Bapak Ibu, dosa kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kita lagi ke masalah adzan tadi Bapak Ibu. Itu 3 hikmah ya, itu 3 hikmah dikumandangkan azan untuk bayi yang baru lahir. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya afdalu an yuqima man adzana wa huwa madhhabul jumhur. Maka seafdal-afdal yang iqamat itu adalah orang yang azan. Nah, ini kembali kepada pembahasan azan untuk sholat tadi ya. Afdalu an yuqima man adzana. Seafdal-afdal orang yang iqamah itu adalah orang yang azan tadi. Jadi siapa azan dia qamat. Wa hadza mazhabul jumhur. Ini kebanyakan mazhab ya. Mazhabul jumhur. Dari mazhab Imam Syafi'i pun seperti itu. Li hadisin, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana fahuwa yuqim. Karena ada hadis yang mengatakan siapa yang azan dia yang iqamah. Nah itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pada keutamaan ya. Keutamaan mengumandangkan azan. Apa fadilahnya orang-orang yang mengumandangkan azan ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ghaziri ulumihi fid dharain amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana lis-shalah, sesiapa yang azan untuk salat. Itu yang 5 waktu itu maksudkan itu ya. Siapa yang mengumandangkan azan lis-shalah ya, untuk mendirikan salat yang 5 waktu itu, sab'a sinin, selama 7 tahun, muhtasiban,
ia lakukan itu karena Allah, tidak mengharapkan bayaran, ya. Tapi kalau dibagi orang tidak apa-apa, jangan mengharap. Oleh ya, azan ni jadikan amal ibadah kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Azan ini jadikan sesuatu yang istimewa di dalam amal ibadah kita. Jadi man adzana, siapa yang mengumandangkan azan untuk mendirikan salat yang 5 waktu, sab'a sinin, selama 7 tahun, muhtasiban, tak mengharapkan bayaran gaji, ya, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya daripada azab api neraka. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan untuk salat yang 5 waktu, ya, selama 7 tahun. Di dalam hadis ini dikatakan selama 7 tahun, muhtasiban ai min ghairi ujratin, tanpa mengharap bayaran. Nah, itu kataballahu lahu bara'ah, Allah akan menuliskan untuknya, artinya Allah memberikan fadilah, keutamaan untuknya, bara'atan, kelepasan daripada azab api neraka. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa Ibnu Majah daripada Ibni Abbas, ya. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif atau dhaifud jiddan, tapi insyaallah tak masuk ke dalam level maudhu', ya. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif jiddan, tapi tak apalah, untuk motivasi, ya, untuk motivasi, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah. Sesiapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun. Ini tentunya para muazzin yang dapat nih, Bapak Ibu. Bilal. Nah, itu Bilal namanya, ya. Orang yang mengumandangkan azan. 12 sanatan. 12 tahun, ya. Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dah dipastikan lah, orang yang azan itu dia sholat, bukan dia habis azan dia pulang, ya. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ini, yang 12 tahun ini, ya, muhtasiban, ya, tak mengharapkan bayaran, ya, hanya semata-mata karena Allah, untuk memanggil orang datang sholat, menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam itu. Karena Allah betul-betul wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surganya Allah. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah, wal Hakim, dan Imam Hakim, ani bin Umar, dari jalur sahabat yang mulia Ibnu Umar. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana 5 salawatin, sesiapa yang mengumandangkan azan setiap 5 waktu. Ya Pak Ibu, setiap 5 waktu ini khusus lagi, spesifik ini, ya. Setiap 5 waktu sehari semalam dia yang mengumandangkan azan itu, ya. Bukan terkhusus pada satu masjid saja, ya. Nah, beberapa masjid pun tidak masalah. Tinggal 5 waktu dia kumandangkan azan, ya. Imanan wahtisaban, dengan keimanannya, ya. Meyakini itu adalah syariat Allah, ya. Perintah daripada Allah, sunnah Rasulullah, wahtisaban, dan tidak mengharapkan bayaran. Nah, itu maksudnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu dari minas saghair, dosa-dosa kecil, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, talatatun ya'simuhumullah ta'ala min adzabil qabr. Ada 3 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Yang pertama asyahid, orang yang mati syahid, ya. Dah kita jelaskan kemarin, ya, pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu tentang mati syahid itu, ya. Wal muadzinu, dan muadzin. Yang pertama orang mati syahid, yang kedua muadzin, ya. Kemudian yang ketiga wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah, orang yang meninggal wafat, ya, pada hari Jumaah. Nah, itu wa lailatal jumu'ah, dan malamnya, malam Jumaah itu, yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat.
Keutamaannya apa? Ya'simuhumullah ta'ala, Allah lindungi mereka itu daripada azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari pembahasan derajat hadis itu ya. Nah, jadi kalau seandainya dhaif ataupun dhaif jiddan, ya sangat dhaif hadis itu masih boleh kita jadikan sebagai pemotivasi ya. Kalau maudhu' tinggalkan. Enggak payah-payah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, qal law ya'lamun nas, jikalau tahu ya manusia itu nilai-nilai keistimewaan yang betapa besarnya pahala maafin nida ya di dalam mengumandangkan azan itu. Jikalau manusia tahu keistimewaan betapa besarnya pahala di dalam mengumandangkan azan itu, wasaffil awal, dan berada di saf yang pertama. Kalau manusia itu tahu, kata Rasulullah, thumma lam yajidu illa an yastahamu alaihi lastahamu alaihi. Kemudian jika mereka tidak dapat jalan untuk memperoleh hal itu melainkan dengan cara membuat undian, maka mereka akan melakukan undian itu. Nah, sekarang siapa yang undi Bapak Ibu? Nah, ada yang undi. Baca rabui pun indah orang azan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu Bilal, kasih Bilal. Zaman Nabi orang baca rabui, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, azan nih. Ya. Akulah. Kalau kita kan saling dorong, kau aja. Saling dorong. Kaulah. Kalau zaman sahabat tuh akulah katanya kan. Nah itu. Ya, mudah-mudahan ya, makanya ya cinta kita dengan azan tuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan sekedar mendengarkan lantunan azan, bahkan mengumandangkan azan itu mesti cinta kita. Ya. Kalau tak ada jalan untuk mendapatkan hal itu, kata Rasulullah, kecuali hanya dengan mengundi, maka mereka akan melakukan undian itu, kata Rasulullah. Nah, itu. Kemudian walau ya'lamuna fil atmah, walau ya'lamuna ma fil atmah, jikalau mereka itu tahu keutamaan, keistimewaan di dalam salat isya itu, was-subuh, dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka niscaya mereka akan berusaha untuk mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis daripada jalur Muawiyah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya. Qala, Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Al-muadhdhinun, orang-orang yang mengumandangkan azan itu, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti leher mereka itu yang paling panjang, kata Rasulullah. Nah, di hari kiamat orang yang suka mengumandangkan azan itu lehernya paling panjang di antara yang lain, Bapak Ibu. Wah, paling panjang maksudnya apa? Nah, bukan leher kok panjang model itu. Ya, nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tengok sarah hadisnya. Di dalam sarah hadis ini dikatakan asra'un nas fil masyi baina yadayin nas yaumal qiyamah. Jadi makna panjang lehernya itu daripada yang lain, artinya asra'un nas, secepat-cepat manusia ya, di dalam waktu berjalan, baina yadayin nas, di antara sekalian manusia, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, di hari huru hara kiamat ya. Orang pada kebingungan ya. Orang pada kebingungan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gelisah ya. Maka dia manusia yang paling cepat jalannya, santai aja jalannya cepat ya. Tidak ada halangan, ya, tak ada hambatan. Artinya dia mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu yang dimaksudkan leher panjang itu, ya. Orang yang paling cepat jalannya di hari kiamat. Tak ada hambatan, tak ada halangan. Nah, itu.